Selamat datang kembali. Kita mulai pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda. Kalau jujur-jujuran, kita semua pasti pengennya hidup yang mulus ya kan? Tanpa masalah. Tentu saja. Siapa yang mau hidup penuh masalah? Tapi kenyataannya, hidup ini kan ya serangkaian masalah yang harus kita selesaikan satu persatu. Nah, sumber yang kita bedah hari ini, sebuah bab berjudul Masalah-masalah Mediocre dari buku How to Find Problems Like a Genius, ini melemparkan ide yang cukup radikal. Sebuah ide yang bisa dibilang menantang cara kita memandang kesibukan kita sehari-hari sih. Tepat. Idenya begini. Bagaimana jika sebagian besar waktu, energi, bahkan stres kita, itu sebenarnya habis untuk menyelesaikan masalah yang salah. Masalah yang kata penulisnya, biasa-biasa saja atau mediocre. Jadi, tujuan kita di sini simple. Kita mau bedah ide ini. Apa sih bedanya masalah yang bikin kita stuck di tempat dengan masalah yang justru bisa jadi batu loncatan untuk pertumbuhan yang, katakanlah, luar biasa? Untuk ngasih gambarannya, sumber ini berpendapat bahwa banyak dari kita itu sebenarnya ada di perlombaan tikus yang sama. Kita semua pusing sama masalah yang polanya mirip dengan jutaan, bahkan miliaran orang lain. Masalah keuangan, hubungan, pekerjaan, yang seperti itu ya? Nah, itu dia. Dan yang menarik di sini adalah, penulisnya bilang, siklus ini paling banter, cuma menghasilkan pertumbuhan yang linier. Anda jadi sedikit lebih baik, sedikit lebih mapan, tapi nggak pernah ada lompatan besar yang eksponensial. Oke, jadi ini bukan sekedar tentang manajemen stres, tapi lebih ke strategi hidup ya? Diskusi kita akan fokus pada gimana caranya geser perspektif. Dari yang tadinya cuma bereaksi, Reaktif ya? iya, reaktif terhadap masalah yang datang, menjadi seseorang yang secara sengaja mencari masalah yang lebih besar, yang lebih bermakna untuk dipecahkan. Nah, untuk bisa keluar dari perangkap itu, kuncinya ada di cara kita memandang masalah. Sumber ini kan pada dasarnya membedakan dua cara kita dalam menghadapi masalah ya. Betul, ada dua pendekatan yang sangat-sangat berbeda. Yang pertama dan yang paling umum kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi, iya. Ini sifatnya reaktif. Contoh paling gampang di kantor. Anda seorang karyawan, Anda lihat ada file yang korup atau sistem yang error, Anda lalu benerin. Selesai. Anda telah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Ini bagus, tapi lingkupnya sangat terbatas pada tugas yang ada di depan mata Anda. Dan sumber ini pakai istilah yang cukup menusuk sih untuk pendekatan ini, pola pikir bawahan. Wah, kedengarannya agak keras ya. Iya, tapi kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga, kita dilatih untuk menyelesaikan masalah yang dikasih ke kita. Baik oleh atasan, oleh keadaan, atau oleh sistem. Hasilnya pun bisa ditebak, pertumbuhan yang linier. Betul, betul. Anda jadi karyawan yang lebih kompeten, mungkin dapat promosi. Tapi pada dasarnya Anda masih memecahkan jenis masalah yang sama, cuma skalanya aja yang sedikit lebih besar. Nah, yang sering kita lupakan adalah ada opportunity cost atau biaya peluang yang sangat besar di sini. Ini kayak Anda punya seember air di tengah kebakaran kecil di depan rumah. Anda bisa pakai semua air itu buat madamin api kecil itu. Berhasil. Oke. Tapi opportunity cost-nya adalah air itu nggak bisa Anda pakai untuk nyiramin benih pohon raksasa yang bisa ngasih Anda keteduhan dan buah selamanya. Setiap energi yang kita habiskan untuk masalah reaktif yang mediocre adalah energi yang nggak kita pakai untuk bangun sesuatu yang luar biasa. Itu analogi yang kuat sekali. Dan ini membawa kita ke pendekatan kedua yang jadi inti dari seluruh gagasan ini. Tapi tunggu dulu. Pendekatan kedua ini kan disebut menemukan masalah. Iya. Bukannya hidup ini udah cukup penuh dengan masalah tanpa harus kita sengaja cari-cari lagi. Kedengerannya agak kontraintuitif dan jujur aja sedikit aneh. Hahaha, saya setuju. Kedengarannya memang aneh pada awalnya. Tapi disinilah letak perbedaannya. Kata kuncinya itu aktif dan sengaja. Aktif dan sengaja. Menemukan masalah itu pergeseran dari posisi pasif sebagai korban masalah menjadi posisi proaktif sebagai arsitek tantangan. Menurut sumber ini, inilah yang membedakan para jenius. Mereka nggak nunggu masalah datang, mereka mencarinya. Oh, oke. Ini bukti bahwa Anda berpikir di luar batasan yang diberikan. Sebuah tanda Anda menempuh perjalanan yang nggak konvensional, yang bisa menghasilkan pertumbuhan eksponensial. Ini bukan lagi soal benerin keran bocor, tapi soal merancang sistem perairan yang sama sekali baru.
Oke, jadi kita harus menemukan masalah, bukan cuma mengidentifikasi. Tapi sebelum ke sana, saya jadi penasaran. Yang dimaksud masalah mediocre ini presisnya seperti apa sih? Apa ini berarti masalah sehari-hari itu nggak penting dan harus kita abaikan? Pertanyaan bagus, dan ini poin yang sangat penting. Sumber ini menggarisbawahi kalau istilah mediocre itu digunakan bukan karena masalahnya sepele atau mudah. Sama sekali bukan. Bukan karena gampang ya? Bukan. Masalah-masalah ini bisa sangat sulit dan menyakitkan. Istilah mediocre dipakai karena masalah-masalah tersebut umum. Begitu umumnya, sampai-sampai hampir semua orang di planet ini pernah atau sedang ngalamin. Saya paham, jadi ini bukan soal tingkat kesulitan, tapi soal tingkat keunikan atau keumumannya. Lalu contohnya apa aja? Sumber ini ngasih daftar yang mungkin bakal sangat beresonansi dengan Anda. Ada masalah dengan orang di sekitar kita, konflik dengan pasangan, teman, rekan kerja. Oke? Ada masalah dengan barang, mobil rusak, laptop lemot, masalah dengan situasi, terjebak macet, proyek gagal. Terus ada masalah dengan kebutuhan dan keinginan, masalah ego, masalah keuangan, serta masalah fisik dan emosional. Wah, daftar ini pada dasarnya adalah isi buku harian atau curhatan kebanyakan orang ya? Hampir semua orang kan? Sumber ini seolah-olah bilang bahwa semua hal yang bikin kita pusing setiap hari, ironisnya, adalah hal-hal yang biasa saja dalam skala besar. Tepat sekali. Dan masalahnya bukan pada masalah itu sendiri, tapi pada fokus kita. Ketika seluruh energi mental kita habis cuma buat muter-muter ngatasin daftar masalah umum ini, kita pada dasarnya beroperasi dalam mode bertahan hidup. Bertahan hidup ya? Iya, kita kejebak di perlombaan yang sama dengan miliaran orang lain dan jadi sangat sulit buat ngangkat kepala dan lihat gambaran yang lebih besar. Apalagi cari jalan keluar dari siklus itu. Sumber ini kan ngasih analogi yang bagus di dunia kerja ya, tentang karyawan biasa versus karyawan yang pengen maju pesat. Betul. Karyawan biasa itu fokus nyelesain tugasnya. Dia mengidentifikasi masalah dalam lingkup deskripsi kerjanya. Tapi karyawan yang luar biasa akan coba menemukan masalah. Dia nggak cuma nanya, apa tugas saya hari ini? Tapi dia nanya, Apa masalah terbesar yang lagi dihadapi manajer saya? Atau apa masalah terbesar yang dihadapi departemen ini? meskipun itu bukan tanggung jawabnya secara langsung. Justru itu poinnya. Dengan ngelakuin itu, dia nunjukin kemampuan berpikir di level yang lebih tinggi. Dia nggak lagi dilihat sebagai tukang yang ngerjain perintah, tapi sebagai arsitek yang ikut mikirin desain bangunan. Menarik. Secara instan, nilainya di mata organisasi meroket. Dia bukan lagi pemadam kebakaran, dia calon ahli strategi. Ada satu kalimat dalam sumber ini yang, benar-benar memukul telak. Kalimat itu bunyinya, bagi para jelius, di luar silabus adalah silabus yang sebenarnya. Wow, kena banget kan? Ini benar-benar membalikan semua yang kita pelajari di sekolah kan? Sejak kecil kita diajarin jadi murid teladan, dengan nyelesain semua soal di dalam silabus. Dan kita dinilai berdasarkan seberapa baik kita menguasai materi yang udah ditentuin itu. Kita dapat nilai A karena bisa jawab pertanyaan guru dengan benar. Jarang sekali atau mungkin nggak pernah kita dikasih penghargaan karena mempertanyakan pertanyaan guru itu sendiri. Atau nyari masalah di luar buku teks. Nah, sistem pendidikan kita secara nggak sadar ngelatih kita jadi pengidentifikasi masalah yang baik, bukan penemu masalah yang ulung. Jadi, untuk jadi jenius, kita justru harus jadi murid bandel yang nyari soal di luar silabus itu. Ini perubahan paradigma total. Persis. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, semua kemajuan besar dalam peradaban, mau itu sains, seni, maupun bisnis, datangnya dari murid-murid bandel ini. Orang-orang yang mempertanyakan silabusnya. Betul. Mereka yang mempertanyakan silabus yang ada. Einstein gak cuma nyelesain soal fisika Newton, dia menemukan masalah dalam teori Newton itu sendiri. Para seniman impresionis gak cuma ngelukis dengan teknik yang udah ada, mereka menemukan masalah dalam cara pandang seni yang kaku pada masanya. Contoh klasiknya pasti ada dong yang dibahas di sumber ini. Tentu saja, contoh utamanya Leonardo da Vinci. Kita kenal dia sebagai pelukis Mona Lisa, tapi itu adalah hasil dari mengidentifikasi masalah. Dia dapat tugas, lalu dia kerjain. Oke, itu di dalam silabusnya dia. Iya, yang bikin dia jenius adalah apa yang dia lakuin di luar silabus.
Dia secara aktif menemukan masalah-masalah yang nggak ada seorang pun minta dia untuk selesaikan. Seperti apa misalnya? Dia lihat burung terbang dan menemukan masalah aerodinamika, terus dia rancang mesin terbang. Dia mau ngelukis tubuh manusia secara akurat, jadi dia menemukan masalah anatomi. Lalu dia membedah mayat kan? Sesuatu yang sangat tabu waktu itu. Sangat tabu dan berbahaya. Dia lihat kota dan menemukan masalah tata kota dan sanitasi. Rasa penasarannya yang tanpa batas itulah yang jadi silabusnya sendiri. Dia nggak nunggu dikasih tugas, dia nyiptain tugas buat dirinya sendiri. Oke, ini semua konsep yang luar biasa. Tapi jujur, kedengarannya level dewa sekali. Kita kan bukan Leonardo da Vinci. Nah, gimana cara kita yang biasa-biasa ini mulai ngelatih pola pikir kayak gitu dalam kehidupan sehari-hari? Itu sebuah latihan mental. Latihan mental? Coba pandang semua masalah Anda saat ini seolah-olah Anda adalah orang kedua. Seseorang yang paling Anda kagumi di dunia, yang udah sukses luar biasa di bidangnya. Jadi semacam role-playing mental ya? Coba pakai topi orang yang kita kagumi. Betul. Jadi alih-alih lihat masalah dari kacamata kita yang mungkin panik dan emosional, kita coba lihat dari kacamata seorang CEO hebat, ilmuwan brilian, atau seniman visioner. Tepat. Latihan ini maksa Anda untuk ambil jarak, melepaskan diri dari emosi dan kepanikan sesaat. Anda mulai nanya, gimana seorang CEO sekaliber Satya Nadella melihat masalah konflik internal di tim kecil saya ini? Atau gimana seorang ilmuwan seperti Marie Curie akan memandang masalah kekurangan dana untuk riset pribadi saya? Iya. Dan disitulah pergeseran perspektif terjadi, saya bayangkan. Pasti. Betul sekali. Tiba-tiba, masalah yang tadinya kayak akhir dunia, misalnya dikejar deadline pekerjaan, mungkin bakal kelihatan beda. Dari kacamata kita, rasanya panik. Tapi kalau kita pakai kacamata seorang manajer proyek kelas dunia, Mungkin dia akan melihatnya sebagai masalah alokasi sumber daya atau manajemen prioritas. atau komunikasi ekspektasi, tiba-tiba masalahnya jadi lebih teknis, nggak terlalu personal, dan lebih mungkin untuk dipecahkan. Anda mulai lihat solusi strategis, bukan cuma rintangan emosional. Itu bisa langsung dicoba. Lalu ada satu lagi tips praktis yang sangat menarik dari sumber ini. Gunakan pekerjaan Anda saat ini sebagai tempat latihan, atau gym. Ini ide yang brilian karena sangat konkret. Artinya, jangan cuma datang ke kantor buat nyelesain tugas Anda. Anggap aja setiap masalah yang muncul itu sebagai barbel di gym. Oh, oke. Cobalah untuk melihat satu masalah yang sama dari berbagai sudut pandang, seolah-olah Anda lagi ngelatih otot yang berbeda. Misalnya, ada keluhan dari pelanggan. Alih-alih cuma menyelesaikannya, kita coba pikirkan, oke, dari kacamata manajer saya, apa artinya keluhan ini bagi target bulanan? Iya. Dari kacamata tim IT, apa ini indikasi adanya bug di sistem? Dan yang terpenting, dari kacamata pelanggan itu sendiri, apa akar masalah yang sebenarnya dia rasakan? Persis. Dengan melakukan ini setiap hari, Anda nggak cuma jadi lebih baik dalam pekerjaan Anda secara aktif melatih otot penemuan masalah. Ini persis kayak di gym. Anda nggak bisa langsung angkat beban 100 kilo, kan? Mulai dari 5 kilo dulu. Mulai dari yang kecil. Dengan melihat masalah dari berbagai sudut pandang, Anda lagi ngelatih otot empati, otot berpikir kritis, dan otot berpikir strategis. Lama-kelamaan, otot itu bakal jadi cukup kuat buat ngangkat beban yang jauh lebih berat, yaitu menemukan dan menyelesaikan tantangan yang jauh lebih besar di masa depan. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Intinya bukan tentang lari dari masalah. Justru sebaliknya ya. Sama sekali bukan lari dari masalah. Ini tentang memiliki keberanian untuk secara sadar memilih masalah yang lebih baik, lebih besar, dan lebih menantang untuk dihadapi. Masalah yang benar-benar sepadan dengan waktu dan energi Anda yang sangat terbatas. Ini adalah undangan untuk berhenti jadi pemadam kebakaran yang cuma bereaksi terhadap api-api kecil di sekitar Anda. Dan mulai menjadi seorang arsitek yang dengan sengaja merancang dan membangun struktur tantangan yang akan membentuk masa depan Anda. Pada akhirnya, kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh sedikitnya masalah yang kita miliki, tapi oleh kualitas masalah yang kita pilih untuk selesaikan. Dan sumber ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah refleksi penting untuk Anda. Setelah mendengar ini semua, coba luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada diri Anda. Dari semua masalah yang sedang memenuhi pikiran Anda saat ini, berapa banyak yang sebenarnya adalah masalah mediocre yang juga dihadapi oleh jutaan orang lain di luar sana? Dan ini adalah pertanyaan yang lebih provokatif untuk Anda renungkan setelah diskusi kita selesai. Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa mengubah arah fokus Anda ke depan. Masalah besar apa yang akan Anda pilih untuk selesaikan? Jika Anda tahu, Anda tidak akan mungkin gagal.